Bosen ya, di rumah aja. PSBB juga udah longgar sebenarnya sih. Kayaknya jalan-jalan nih enak nih ke Tangerang. Coba deh nge-WA Ria, Ahmad sama Dewi. Semoga aja ya mau. Wih, rame juga ya Tangerang. Iya nih, Ria lapar tahu teman-teman. Pas banget. Gimana kalau kita ke pasar? Di sana ada salah satu kuliner khas Tangerang loh, dongkal namanya. Nah, dongkal ini merupakan salah satu makanan khas Tangerang yang mulai langka. Dongkal ini termasuk ke dalam kue tradisional dengan berbahan baku dari beras yang ditumbuk halus hingga menghasilkan tepung. Kemudian tepung beras yang telah dihaluskan diisikan gula aren dan dikukus. Dongkal biasanya disajikan di atas daun pisang dan ditaburi parutan kelapa di atasnya seperti ini. Sebenarnya dongkal ini serupa dengan kue putu. Yang membedakannya adalah jika kue putu biasanya dibuat dalam cetakan potongan bambu atau pipa, dongkal dikukus menggunakan kukusan berbahan anyaman bambu berbentuk kerucut seperti tumpeng. Selain itu, dongkal yang sudah matang memiliki tekstur yang lebih kenyal daripada kue putu. Ada rame-rame apaan tuh? Yuk kita lihat ke sana. Oh, ini penampilan angklung gubrek loh. Ini adalah suatu kesenian yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, angklung gubrek merupakan kesenian yang lekat loh teman-teman hubungannya dengan kebudayaan Sunda Tangerang. Kesenian ini membawa pesan bahwa Tangerang merupakan daerah paling agraris sejak zaman Kasepuhan beberapa abad lalu. Nah, secara umum ya teman-teman, jadi angklung gubrek itu terbuatnya dari bambu hitam. Nah, alasannya itu kenapa? Karena banyak ditemukan ya bambu hitam itu di wilayah Jawa Barat dan Banten. Bambu hitam juga dapat menghasilkan suara yang lebih nyaring ketimbang bambu jenis lainnya. Nah, teman-teman juga harus tahu ya kalau misalnya kesenian ini menjadi penanda musim menanam dan memanen padi bagi masyarakat Tangerang dahulu kala. Angklung menjadi iringan untuk menyambut berkah Tuhan atas limpahan rezekinya. Hingga kini, kesenian tersebut masih dilestarikan oleh keturunan tokoh budaya Sunda Ki Gedoy ratusan tahun lamanya. Nah, bagi masyarakat Sunda tempo dulu nih, hal-hal yang berkaitan dengan peradangan dianggap sebagai suatu yang sakral. Karena dianggap suatu yang sakral, maka setiap masyarakat yang hendak menanam dan memanen padi harus dilalui dengan sebuah ritual. Salah satunya adalah angklung gubrak. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari angklung gubrak. Ada penampilan tari Nyimas Melati juga tuh. Nah, tahu nggak sih kalian kalau kesenian Nyimas Melati ini awal mulanya adalah karena dahulu kala ada seorang pejuang wanita dari Tangerang yang sangat berani melawan kolonial Belanda. Nyimas Melati ini merupakan putri dari Raden Kabal atau Raden Surya Benggala yang melakukan perlawanan sengit terhadap tuan tanah dan kolonial Belanda. Dikisahkan, Nyimas Melati ini memiliki ilmu kanuragan yang tinggi dan merupakan jawara atau pendekar wanita di tanah Tangerang hingga dijuluki sebagai singa betina karena lengkingan suaranya. Lengkingan suara Nyimas Melati saat menyemangati pasukan membuat pasukan lawan ciut hanya dengan mendengar suaranya. Nyimas Melati ini juga merupakan salah satu tokoh wanita yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Tangerang. Nah, hebat banget kan teman-teman? Wah, ada teater topeng tolai juga tuh. Lihat yuk. Topeng Tolai merupakan grup kesenian yang lahir di daerah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
Topeng Tolai ini sebagai salah satu kesenian khas daerah Kabupaten Tangerang. Topeng Tolai biasanya diselenggarakan pada musim panen padi. Selain menjadi bagian dari ritual, Topeng Tolai juga menjadi bagian gaya hidup masyarakat desa. Pertunjukan Topeng Tolai diiringi oleh alunan musik tradisional seperti gamelan. Nah, dalam pertunjukannya, Topeng Tolai menggunakan sebuah bahasa Sunda yang khas, yaitu bahasa Sunda Tangerang. Kesenian ini lahir di lingkungan masyarakat Sunda Tangerang. Nah, di dalam setiap pertunjukannya tersirat makna dan pesan-pesan moral yang disampaikan lewat sebuah sindiran-sindiran para pemain lawak. Jadi, Topeng Tolai ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi para penikmat kesenian tradisional. Teman-teman, di sebelah sana kayaknya ada pameran deh. Yuk kita lihat. Apa nih? Keren banget pakai bambu. Itu namanya topi anyam bambu. Salah satu kerajinan khas Kabupaten Tangerang. Jadi, topi anyam bambu ini merupakan salah satu bentuk kerajinan tangan yang terbuat dari anyaman bambu, yang merupakan ciri khas dari kebudayaan di Kabupaten Tangerang. Topi bambu ini menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Tangerang. Pada zamannya, topi bambu ini sempat menjadi ikon fashion di pasar Eropa dan Amerika, bahkan sampai ke Paris. Namun, sekitar tahun 1930, topi bambu ini mulai turun pamor dikarenakan merosotnya angka ekspor. Perkembangan industri yang semakin maju akhirnya menjadikan kerajinan rakyat Kabupaten Tangerang ini semakin mengalami kemunduran karena harus bersaing dengan pasar yang semakin berat. Sayang banget ya teman-teman, padahal topi bambu ini sempat menjadi simbol perlawanan petani dan rakyat Indonesia dalam melawan ketidakadilan kolonial. Teman-teman, kita pulang yuk. Udah sore tahu. Takut kemalaman nanti pulangnya. Yuk, Yuk, seru banget ya jalan-jalan hari ini di Kabupaten Tangerang. iya.